Oke, pertanyaannya sekarang, siapa sebenarnya yang ngatur arah ekonomi dunia? Gedung Putih atau kantor ekspor di Beijing? Atau lebih tepatnya, di China? Karena minggu ini, tanpa satu pun konferensi pers, tanpa ancaman, bahkan tanpa satu kata pun keluar dari mulut pejabatnya, China cuma diam, tapi pengiriman barang berhenti, seketika. Dan seluruh pelabuhan Amerika mulai kosong. Nggak percaya? Lihat data. Ekspor tanah jarang dari China ke Amerika menghilang dalam waktu kurang dari seminggu. Menteri Keuangan Scott Bessent sampai memohon minta teleponan sama Presiden Xi Jinping, padahal di depan kamera dia bilang Amerika lebih kuat dari sebelumnya. Ironis? Banget. Di saat yang sama, indeks dolar jatuh di bawah 99,2, terendah sejak awal tahun. Yield obligasi naik tajam. Investor asing? Mereka nggak cuma khawatir, mereka lari. Miliaran dolar kabur dari pasar utang Amerika. Dan semua ini terjadi tanpa satu tembakan pun dilepaskan. Ini bukan negosiasi, ini pembongkaran ekonomi secara sistematis. Tenang tapi mematikan. Pertanyaannya sekarang, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Kita mulai dari logam tanah jarang. Barang ini bukan cuma buat mainan, tapi bahan baku vital buat segala hal. Dari mobil listrik, sistem pertahanan militer, sampai smartphone yang kamu pakai sekarang. Dan siapa yang kuasai? Jawabannya, China. Menurut data dari Atomos Intelligence, China saat ini mengontrol 87% produksi tanah jarang dunia. Untuk jenis yang lebih kritikal, heavy rare earth, angka itu hampir 100%. Artinya, kalau mereka batuk, industri global pilek. Dan minggu ini, mereka nggak cuma batuk, mereka nutup hidung. Ekspor ke Amerika turun 19% hanya dalam sebulan dan tidak ada pengumuman larangan. Hanya lisensi ekspor yang tiba-tiba nggak diperpanjang. Para supplier di Jiangxi, yang notabene pusat produksi tanah jarang di China, mulai menolak kirim ke negara-negara tidak ramah. Tanpa huru-hara, tanpa koar-koar, hanya diam dan nggak ngirim barang. Sementara itu, pelabuhan Los Angeles mencatat volume kargo terendah sejak lockdown tahun 2020. Dan di Long Beach, CEO-nya bilang, tidak ada satupun kapal dari China yang datang minggu ini. Mau dibilang apa lagi? Ini bukan sekadar gangguan teknis. Ini pemutusan arteri ekonomi secara perlahan, tapi mematikan. Nah, bagaimana reaksi dari Amerika? Kacau, tapi dibungkus rapi dengan jargon diplomatis. Bayangin, di saat yang sama Scott Bessent nyalahin China karena nahan barang penting, dia juga ngajak Xi Jinping ngobrol buat menyelesaikan masalah. Lucu kan? Kamu marahin supplier, tapi juga minta harga diskon. Itu bukan strategi, itu desperasi. Bahkan, saat Amerika memperpanjang pengecualian tarif impor untuk barang-barang seperti smartphone, alat medis, dan semikonduktor sampai Agustus 2025, mereka lupa menyebut satu hal penting. Pasokan bahan bakunya dikunci dari awal rantai di tangan China. Jadi pertanyaannya, kalau semikonduktor di reshore di Amerika, tapi bahan mentahnya tetap dikirim dari Beijing, itu namanya mandiri atau ketergantungan level tinggi. Dan sementara Amerika ngotot memperluas kontrol ekspor software, desain chip, seperti Synopsys dan Cadence, ke China, mereka malah memperkeruh suasana dengan ancaman sanksi sekunder buat negara yang beli chip 7 nanometer dari Huawei. Dari luar kelihatan tegas, tapi di dalam, itu kayak main poker dengan kartu yang udah dibaca lawan. Sekarang kita lihat sisi keuangan. Dolar yang selama ini dianggap mata uang dunia, mulai kehilangan auranya. Indeks DXY anjlok 10,2% dari puncaknya tahun lalu di angka 110. Sekarang, di bawah 99,2. Apa dampaknya? Investor asing mulai merasa, ngapain kita tahan obligasi Amerika kalau nilainya makin menurun? Terbukti, yield obligasi 30 tahun naik ke 4,98%. Itu artinya harga obligasi turun dan kepercayaan terhadap ekonomi Amerika ikut goyah. Bahkan lelang surat utang 5 tahun kemarin jadi yang terlemah sejak 2019. Investor asing turun ke 56% partisipasi. Bahkan Jamie Dimon, CEO JP Morgan, bilang Amerika satu kesalahan kebijakan lagi dari keretakan besar. Dia bukan sedang menebak, dia mengukur. Tapi bagaimana respons pemerintah? Bessent bilang prediksi Dimon nggak pernah jadi kenyataan. Jadi alih-alih debat dengan data, dia memilih serang kredibilitas. Lagi-lagi, bukan solusi tapi retorika. Dan, jangan lupakan, ini semua terjadi saat defisit fiskal Amerika tembus 2,5 triliun dolar. Sekarang,
Nilai utang nasional udah di angka 37,1 triliun dolar. Dan Moody's, lembaga rating keuangan, baru saja ngasih peringatan keras. Kalau ini berlanjut, kita downgrade lagi. Jadi apakah Trump dan Bessent terlalu percaya diri bahwa semuanya akan baik-baik saja? Atau mereka cuma lagi beli waktu sambil berharap China tiba-tiba luluh? Di sisi lain, pasar nggak nunggu. Investor mulai skrip ulang strategi. Dan produsen mulai cari jalur baru. Tapi kalau jalur lama ke China masih satu-satunya yang visible, dan itu sedang ditutup, berarti krisis ini bukan soal ideologi atau strategi. Ini soal waktu. Dan waktu, seperti kita tahu, bukan sekutu buat ekonomi yang kehabisan napas. Dan efek dari semua ini mulai terasa di toko, di pabrik, bahkan di dompet konsumen sendiri. Harga barang konsumsi naik diam-diam, tapi pasti. Laporan dari Bureau of Labor Statistics nunjukin, indeks harga barang-barang elektronik naik 4,8% hanya dalam bulan Mei. Dan itu baru elektronik. Di sektor makanan, harga kopi yang 30% asalnya dari Kolombia, naik 17% dalam 3 minggu terakhir gara-gara tarif balasan dari Kolombia. Masalahnya, ini bukan sekadar soal kopi atau charger. Ini tentang efek domino yang lagi berjalan. Misalnya, retail besar seperti Walmart dan Best Buy mulai nge-push harga ke konsumen. Margin mereka mepet dan biaya logistik dari Asia Pasifik yang bergejolak bikin semua pengiriman makin mahal. Laporan internal Walmart bahkan nyebut biaya masuk barang impor dari China naik antara 3,4% hingga 4% hanya dalam 1 bulan. Itu baru efek jangka pendek. Jangka panjangnya, industri dalam negeri mulai melambat. Institute for Supply Management mencatat penurunan 6 poin dalam indeks pesanan baru, terbesar sejak 2022. Artinya, pabrik-pabrik nggak nerima order sebanyak biasanya. Dan itu bukan sinyal sehat. Tapi tetap saja, di depan publik, Bessent bilang ini siklus normal, dan bahwa China pada akhirnya akan menyerah karena tekanan ekonomi. Masalahnya, data bilang sebaliknya. Perusahaan-perusahaan besar China seperti BWD dan CATL udah mulai relokasi produksi mereka ke Afrika dan Amerika Latin buat menghindari tarif Amerika. Jadi bahkan kalau Amerika berusaha menghukum China, China malah muter arah. Dan perusahaan Amerika ketinggalan langkah. Lebih parah lagi, banyak pengimpor Amerika sekarang lebih memilih kontrak jangka pendek, meskipun lebih mahal 20-30%, karena mereka takut kena tarif baru dari Trump di tengah pengiriman. Ini bukan perdagangan, ini judi. Dan kalau kamu pikir semua ini masih bisa dikendalikan lewat diplomasi, coba lihat pernyataan terbaru dari Kementerian Perdagangan China. Mereka bilang akan respon dengan tegas terhadap apa yang mereka anggap sebagai pelanggaran atas gencatan senjata dagang bulan Mei. Jadi kalau kamu kira situasi ini tinggal tunggu dingin sendiri, coba pikir lagi. Ini bukan badai lewat, ini front tekanan permanen. Sampai hari ini, pasar masih menunggu. Tapi nunggu bukan berarti percaya. Wall Street udah mulai pendekin durasi investasi. Importir udah mulai cari alternatif logistik. Konsumen udah mulai ngerasain tekanan inflasi. Dan yang paling penting, Beijing nggak perlu ngerilis siaran pers untuk mengubah arah ekonomi global. Mereka cukup diam dan nggak ngirim. Jadi sekarang, kamu tahu kenapa ini bukan sekadar perang dagang. Ini lebih halus, lebih sunyi, tapi jauh lebih mematikan. Ini bukan negosiasi, ini pembongkaran, dan itu udah dimulai.